Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama kita berterima kasih kepada atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas kehadiratnya kita semua bisa berkumpul atau bisa sehat walafiat saat ini. Dan tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak lupa kepada para keluarganya, sahabatnya, kerabatnya, tabi'in dan tabi'atnya. Dan tak lupa semoga kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaatul uzma di hari akhir nanti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu hadis tentang larangan ujaran kebencian dan hoaks. Yang perlu kita ketahui bahwasannya di era zaman digital sekarang sudah marak sekali kejahatan yang sudah terjadi di dunia ini. Selagi dunia masih makin canggih, dan maka dari itu kejahatan pun ikut dipermudah oleh era digital saat ini. Di sini saya akan menyebutkan satu hadis dengan judul larangan ujaran kebencian dan hoaks, yang mana Nabi menyebutkan apa saja faktor-faktor larangan ujaran dan kebencian dan hoaks ini bisa terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'in ba'dukum wa kunu ibadallah akhul muslim la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahkirahu taqwa hahuna wa yushiru ila sudrihi thalatha marratin bihasbi imri'in minasyarr an yahkira akhahul muslim kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Jadi pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada tiga hal atau tiga faktor yang menyebabkan ujaran kebencian dan hoax itu bisa terjadi di dunia ini. Yang pertama adalah adanya penyakit hati yang ada di dalam diri kita, yaitu hasad. Apa itu hasad atau dengki? Hasad adalah ketika kita melihat iri atau kita melihat kurang senang melihat orang lain mendapatkan harta. Contoh, kita punya teman dan teman tersebut ingin mempunyai harta berupa uang yang sangat banyak. Maka dari itu kita ada hati nih untuk menggagalkan bagaimana caranya agar seorang tersebut bisa gagal untuk mendapatkan uangnya. Maka itu sudah mendapatkan satu penyakit hati. Dan yang kedua adalah tanajusi. Apa itu tanajusi? Adalah merugikan orang lain dalam perdagangan. Karena tanajusi ini melibatkan tiga orang. Yang pertama ada dua penjual dan satu korban. Seolah-olah si penjual memanipulasi harga agar barang yang dijual bisa dibeli tinggi oleh sang korban. Nah, itu adalah sudah termasuk penyakit hati yang disebutkan dalam hadis. Dan yang ketiga ada takrir, yaitu merugikan orang lain. Kita sebagai umat muslim tidak boleh merugikan orang lain. Bahwasannya apa? Kita adalah umat muslim. Kita semua menyembah Allah, kita semua sujud kepada Allah. Maka dari itu sebutan kita dari Allah adalah hamba Allah. Mau sebesar apapun perangkat kita, mau sebanyak apapun rezeki kita yang kita punya saat ini, semua itu milik Allah. Semuanya akan sama ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi barangkali ketika kita merugikan orang lain, justru orang yang dirugikan lebih dahulu masuk surga karena dia tidak mempunyai dosa apa-apa, karena kita yang malah memiliki dosa itu merugikan dia. Nah, itu dia tiga faktor utama yang ada di dalam hadis yang Nabi Muhammad sebutkan mengapa ujaran kebencian dan hoaks ini bisa terjadi. Dan yang kedua itu ketika sudah terjadi bagaimana penyebarannya. Di era digital sekarang
ujaran kebencian zaman dahulu itu hanya dari lisan ke lisan, tetapi untuk zaman sekarang hanya mencet tombol komentar atau dengan jempol kita itu akan sudah tersebut menjadi ujaran kebencian dan hoax. Salah satu contohnya kita ambil yaitu dari media sosial. Yang pertama dari media sosial, contohnya seperti IG, Instagram. Algoritma Instagram itu seperti banyak sekali, apalagi konten-konten yang mengujarkan kebencian. Ketika ada salah seorang pengguna Instagram yang membenci seseorang lalu dia menyebarkan viral, itu sudah sangat mudah di zaman sekarang saat ini. Dan yang kedua itu melalui WhatsApp. Dengan cara kita mencet tombol bagikan saja, pencet tombol forward, bagikan kepada orang lain, padahal berita tersebut hoax atau tidak ada mengandung keunsuran kebenaran apapun, itu sudah menjadi sebuah hal yang tidak perlu dilakukan oleh kita. Nah, itu dia penyebarannya, yaitu melalui media sosial dan aplikasi chat. Maka dari itu, hadis ini di akhirnya sangat memiliki, Nabi itu menyebutkan bahwa muslim di atas muslim itu haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Maka dari itu kita sebagai umat muslim harus menghilangkan yang namanya ujaran kebencian dan hoax. Marilah kita sharing sebelum saring. Marilah kita saring sebelum sharing. Jadi ketika kita ingin menyampaikan komentar kepada pengguna Instagram, jangan langsung kita komentar, tapi kita pikirkan dulu dalam hati. Kita takwakan dulu dalam hati, kita pikirkan, kita pegang dada kita, apakah komentar kita benar atau salah. Jika dirasa kurang benar, maka alangkah baiknya jangan kita kirim komentar tersebut. Tapi sebaliknya, jika memang komentar tersebut membuat orang semangat untuk bekerja keras, semangat untuk belajar, maka kirimlah. Tetapi jika komentar tersebut membuat seorang tersebut down, maka lebih baik jangan, karena Nabi sudah melarangkannya. Kita semua oke, siap untuk menjadi pengguna media sosial yang baik. Saya Wapinasi Filal dari Manajemen Dakwah kelas 2F. Cukup sekian, mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.